Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, semoga sehat selalu ya. Pemirsa, intelligence quotient atau IQ sering dijadikan ukuran seberapa tinggi kemampuan intelektual suatu populasi dalam berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah. Beberapa negara diketahui memiliki rata-rata skor IQ lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Berikut 5 negara dengan IQ tertinggi di dunia. Negara dengan IQ tertinggi pertama ialah Cina. Pemirsa, Cina ialah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Menempati posisi atas, rata-rata skor IQ-nya mencapai 107. Negara kedua ialah Taiwan, memiliki rata-rata nilai skor IQ 107, nilai tersebut hampir sama dengan negara China. Hal itulah yang membuat negara Taiwan juga membuat kemajuan besar di dunia karena penduduknya yang sangat cerdas. Ketiga, Hong Kong. Sama halnya seperti negara Cina dan Taiwan, rata-rata skor IQ yang mencapai 107 membuat Hong Kong juga menduduki posisi di atas dalam urutan negara dengan IQ yang tertinggi di dunia. Keempat, Macau. Ialah suatu wilayah pertama di Tiongkok Raya yang menyediakan pendidikan gratis selama 15 tahun pada tahap pendidikan normal. Negara ini juga menyediakan subsidi biaya pendidikan untuk siswa yang belajar di sekolah yang tidak masuk dalam jaringan pendidikan gratis. Skor rata-rata IQ Macau 107 hampir sama dengan negara Cina. Negara terakhir dengan IQ tertinggi ialah Korea Selatan. Hanya berbeda satu angka saja dengan 4 negara sebelumnya, Korea Selatan memiliki rata-rata skor IQ 106. Masyarakat Korea yang berpendidikan baik sudah menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi sangat maju, yang telah dicapai negara ini selama 6 tahun dekade terakhir. Pemirsa, gadget sudah tidak lagi menjadi barang asing termasuk pada anak-anak. Kehadiran gadget bisa memudahkan kehidupan manusia, mulai dari membantu bekerja, belajar, berbelanja, atau sekedar mencari hiburan. Paparan sinar pada gadget bekerja dengan cara mengeluarkan gelombang radiasi. Radiasi inilah yang dapat menyebabkan resiko berbagai masalah pada kesehatan otak dan syaraf jika penggunaan yang terlalu sering. Tahukah Anda pemirsa, meletakkan gadget terlalu dekat dengan tubuh juga memiliki dampak buruk. Tanpa disadari, radiasi gadget bisa meningkatkan resiko masalah kesehatan. Lantas, seberapa besar bahaya radiasi gadget terhadap kesehatan otak dan syaraf pada anak-anak maupun orang dewasa? Kita akan kupas informasi lengkapnya bersama Profesor Dr. Syahrul, spesialis saraf, di Studio Hidup Sehat pagi ini. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Kembali berjumpa di acara atau program Kesehatan TV One bersama saya Margareta Novita. Nah pemirsa Hidup Sehat ini pastinya semua punya gadget kan ya, punya ponsel. Dan memang ponsel ini tidak bisa dipisahkan dari kegiatan sehari-hari. Bahkan kita sangat sering terpapar. Tapi pemirsa pernah nggak sih dengar istilah ada radiasi elektromagnetik? Bahkan mungkin pemirsa pernah menasehati orang lain ya, atau bahkan dinasehati, hati-hati ini radiasi. Dan apa sih sebenarnya dampak ataupun bahaya terhadap kesehatan otak kita pemirsa? Nah langsung saja nanti kita bahas bersama narasumber yang sudah ada di studio. Di sebelah saya ini ada Dr. Syahrul. Selamat pagi dokter, dokter spesialis saraf ya dok. Dr. Syahrul, hari ini apa kabar? Kabar baik, Margareta. Kabar baik. Lagi bawa gadget nggak dok? Bawa. Oh nggak bawa ya, saya nih kebetulan yang bawa. Nah bagi para pemirsa yang ingin tanya-tanya langsung atau konsultasi gratis, bisa komentar di Instagram @hidupsehat. Nanti kita ambil beberapa pertanyaan ya dok, lalu kita jawab langsung. Nah dokter, ini ngomongin seputar ponsel dan radiasi. Dok, bisa dijelaskan radiasi itu seperti apa sih mempengaruhi kesehatan otak? Seberapa bahaya ini dok? Ya Margareta, jadi radiasi itu perpindahan gelombang elektromagnetik, dia tanpa perantara. Jadi pada gadget itu ada radiasi, radiofrekuensi radiasi namanya. Jadi dia bisa langsung masuk ke sel-sel saraf otak. Jadi sel-sel saraf otak itulah yang terganggu. Jadi terutama di daerah hipokampus namanya. Jadi keluhan karena di hipokampus itu pusat konsentrasi, pusat memori, pusat-pusat fungsi kognitif, sehingga muncullah gejala-gejala tersebut kalau kita memakainya secara tidak benar. Waduh, berarti bahaya ya dok. Kan ini kita sering pakai ponselnya dekat dengan kepala ya, dekat dengan muka ya, teleponan, chattingan. Nah ini ada fakta dan mitos dok. Menyimpan gadget dekat kepala saat tidur itu dapat berbahaya bagi
sel dan kesehatan otak. Ini kan relate sama umur-umur saya ya dok, sering sleep call. Ini gimana nih dok, kalau misalnya sleep call nyala di sebelah kepala sambil tidur, ini bahaya atau enggak nih, fakta atau mitosnya dok? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, radiasi, dia kan langsung dia. Jadi kalau misalnya dekat kepala gitu kita tidur, kita bisa langsung radiasinya masuk, radiasi elektromagnetik. Jadi bisa pertama mengenai kulit kepala, itu bisa lecet macam-macam. Kemudian masuk ke sel-sel saraf otak, tentu akan terganggu fungsi saraf otak. Terutama pada anak-anak, karena struktur tulang anak-anak tidak setebal orang dewasa. Baik. Jadi memang tidak dianjurkan. Jadi jaraknya sebaiknya sekitar 50 cm dari kepala kita. Gitu. Baik dok, berarti fakta ya dok ya kalau Ya, ini benar. berbahaya. Nah dok, gejala apa sih yang timbul akibat radiasi gadget kalau terlalu dekat dengan kepala nih? Ya, yang pertama mungkin kita susah konsentrasi. Yang kedua sakit kepala. Sakit kepala kemudian kalau kita bangun pagi itu menjadi tidak segar kita ya. Jadi tidak segar, kemudian emosinya menjadi terganggu. Nah, pada anak-anak dia akan kesulitan belajar, akan kesulitan belajar ya, kesulitan konsentrasi, sehingga mungkin akan mempengaruhi nilai-nilainya. Jadi anaknya menjadi mudah lapar sehingga makannya banyak gitu ya, makannya banyak sehingga berat badannya akan naik gitu kira-kira. Baik dok, apakah ini sama dengan yang dialami anak-anak dan juga orang dewasa nih dok, dampak buruknya? Pada anak-anak lebih sensitif dia, pada anak-anak lebih mudah timbul gejala akibat gadget itu ya. Jadi anak-anak karena struktur anatomi tulang otak itu berbeda dengan dewasa, anak-anak akan kesulitan belajar, anak-anak akan mudah marah, anak-anak sulit tidur. Sedangkan pada orang dewasa umumnya gangguan memori, gangguan fungsi kognitif mungkin ya. Nah, yang lebih berbahaya lagi menjadi kecanduan. Jadi Waduh, kalau satu hari tidak membuka gadget, dia menjadi kecanduan sehingga dia menjadi konsentrasinya terganggu ya. Kecanduan ini mungkin paling banyak diderita Baik sekarang. dokter, Ya. berarti ini ada kaitannya dengan tantrum ya dok ya. Ya, Nah dokter, benar. tapi jangan dijawab dulu karena kita Ya. harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di Hidup Sehat.